Ini hal yang hebat kalau Tuhan sudah berkenan kepada seseorang. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Ingat, Roh Kudus itu luar biasa. Ditaruh di atas hamba Tuhan itu, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suara di jalan. Nggak perlu teriak-teriak seperti itu. Bulu yang patah terkulai, kalau hamba tentu mengalami sesuatu dalam hidupnya, patah semangat, mengalami tekanan hidup, maka bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya, tinggal asapnya saja, tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pula mengharapkan pengajarannya. Perhatikan 3 kali dalam ayat ini katakan menyatakan hukum, menyatakan hukum, menyatakan hukum. Apa arti menyatakan hukum? Saudara, ini konsep yang penting dalam kehidupan kita. Menyatakan hukum artinya menyatakan keadilan. Apa yang kita buat sekarang ini di dalam pelayanan ini, saudara, karena kita ingin menyatakan hukum di tanah Papua ini, supaya anak-anak Papua dapat kesempatan untuk mereka belajar dengan baik. Maka itu jangan pernah ragu-ragu selama kita mengerjakan untuk menyatakan hukum, menyatakan keadilan Tuhan kita. Percayalah, Tuhan akan terus berpihak kepada kita. Katakan amin. Saudara, beri tanda Yesaya 42. Saya ingin tunjukkan ayat ini bagi beberapa yang belum tahu. Amsal pasal 31 ayat 8 dan 9. Jadi saya ingin bicara kepada semua saudara di dalam segala hal. Tolong para pengusaha perhatikan ini juga. Para pengusaha, para karyawan, para pegawai, para pejabat, perhatikan ini. Tuhan itu paling benci dengan ketidakadilan. Betul saudara? Dia marah kalau ada orang berlaku tidak adil. Dia marah sekali. Kita harus mengerjakan ini. Inilah salah satu ayat juga yang membuat saya bisa berjuang sampai hari ini bersama saudara untuk Papua ini. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Buka mulut kita. Kita yang mewakili mereka yang bisu, yang merana. Bukalah mulutmu. Ambillah keputusan secara adil. Dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Tolong saudara, dalam segala hal yang kita buat, para pedagang, para pejabat, para pegawai, para pengusaha, apapun juga yang kita buat, perhatikan orang-orang yang tertindas, orang bisu, yang gak bisa punya suara. Kita mewakili mereka, orang yang merana. Kita harus berbuat sesuatu untuk mereka. Ini arti berulang-ulang dari ayat yang kedua, dari ayat 3 dan 4, menyatakan hukum, menyatakan hukum. Karena Papa ingin kita bisa menyatakan hukum di bumi ini dengan benar. Ayat 5. Yesaya 42 sekarang kembali, Yesaya 42 ayat 5. Beginilah firman Tuhan Yahweh yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Bapa, sadarkan kami akan gelar-gelarmu, akan predikat-predikat Bapa yang luar biasa itu, dalam nama Yesus. Saudara, saya tidak punya waktu untuk menguraikan satu persatu, tapi lihat ayat. Beginilah firman Yahweh Tuhan. Ya, ternyata firmannya tidak ada di ayat 5. Firmannya mulai ayat 6. Nah, lalu ayat 5 itu isinya apa? Karena sadar nggak, karena ayat ini luar biasa.
Beginilah firman Tuhan Yahweh. Tapi setelah itu bukan firman, ini gelarnya. Saudara, sampai hari ini hanya ada satu orang yang gelarnya itu 27 buah. Itu Sultan Bolkiah dari Brunei Darussalam. Jadi kalau memanggil Sultan ini harus satu-satu 27 gelar. Yang ini, yang ini, yang ini. Hebat sekali itu, nama sampai 27. Panjang sekali. Baru namanya. Nah, ini papa kita. Ya, perhatikan ini papa kita. Beginilah firman Tuhan Yahweh. Siapa dia? Satu, yang apa? Menciptakan langit. Ada yang bisa menciptakan langit selain dia? Ayo, ada nggak? Nggak ada juga. Nah, jadi nggak ada saingannya, cuma dia. Nomor dua, siapa dia? Yang membentangkannya. Yang ketiga, siapa lagi dia? Yang menghamparkan bumi dan segala yang tumbuh di atasnya. Yang keempat, siapa dia? Yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya. Yang kelima, siapa dia? Yang memberikan nyawa kepada mereka yang hidup di atas. Kenapa saya tunjukkan ini kepada saudara? Kalau saudara menemukan ada yang lebih hebat dari papa kita ini, ya sudah, andalkan dia aja, bukan Tuhan. Amin. Jadi inilah alasan kita untuk tidak mengandalkan manusia, untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi mengandalkan dia. Katakan amin lagi sekali. Ini alasan. Siapa dia? Dan kalau sampai saudara masih meragukan dia, kurang ajar. Betul kamu? Betul tidak? Kurang ajar sekali. Dia ini hebat sekali. Coba nanti di rumah renungkan lagi 5 hal ini. Sudah gak usah buka ayat-ayat yang lain. Duduk merenungkan. Yang menciptakan langit, yang membentangkannya, yang menggambarkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan memberikan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Luar biasa. Baru firmannya. Ini 6 ayat terakhir. Aku ini Yahweh telah memanggil engkau untuk apa? Untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Diulangi lagi. Aku telah membentuk engkau. Nah, kalimat berikut ini, saudara, saya ingin saudara sadar. Kalau saudara melihat kenapa saya begitu beda dengan banyak hamba Tuhan yang lain, ini alasannya. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saya menemukan kalimat ini, dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Ternyata dalam terjemahan yang lain artinya, saudara dan saya itu dipanggil untuk menjadi tumbal buat orang lain. Di dalam bahasa Jawa, kata tumbal itu adalah korban untuk menyelamatkan orang lain. Perhatikan ini baik. Kemarin saya ditelepon dari satu gereja yang minta saya khotbah tahun depan, karena gereja itu kalau kebaktian minggu itu 5 kali kebaktian. Dan mereka minta saya kalau bisa setahun sekian kali, sekian bulan sekali. Dan langsung ngomong soal persembahannya segala macam. Wah, saya makin marah. Maaf, saya bukan hamba Tuhan upah. Wah, saya ngomong panjang lebar. Sampai dia itu heran. Wah, begitu Bapak ini beda dengan pendeta yang lain. Saya bukan pendeta, saya bilang begitu. Saudara, saya tahu panggilan saya. Saya dipanggil kok untuk bukan jadi pengkhotbah, hanya untuk mengenakan orang, tidak. Tapi saya dipanggil untuk jadi tumbal, supaya orang lain diselamatkan. Maka itu ayat 6 ini luar biasa. Apa yang menyebabkan saudara masih bisa bertahan sampai hari ini? Kita harus sadar akan ayat ini, dan ini sungguh luar biasa. Saya ulangi kembali kalimat pertama ayat 6.
Aku ini Yahweh telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan.